Mandailing adalah sebuah suku bangsa yang mayoritas penduduknya bertempat tinggal di Kabupaten Mandailing Natal yang merupakan kabupaten paling selatan di Sumatera Utara. Dari manakah asal-usul nama Mandailing? Pertanyaan seperti ini masih kerap mengemuka dan menjadi bahan perdebatan di banyak kalangan yang mengatakan bahwa asal-usul nama Mandailing berasal dari kata Mandehilang, yang secara tidak langsung dikaitkan dengan suku atau kerajaan di daerah Sumatera Barat. Jika kita menarik ke catatan sejarah, ada banyak analisa tentang asal-usul nama dan siapa saja yang pernah datang, menetap, dan membentuk peradaban di Mandailing. Banyak pertanyaan tentang asal-usul nama Mandailing. Berbagai pendapat mengajukan opsi-opsinya. Salah satu opsi itu adalah bahwa kata Mandailing berasal dari Mande yang hilang dari Sumatera Barat, dikait-kaitkan dengan kerajaan Pagaruyung yang ada di Sumatera Barat. Kalau asumsinya seperti itu, berarti Mandailing itu baru muncul seolah-olah dia setelah adanya kerajaan Pagaruyung, atau katakanlah setelah abad ke-12 Masehi. Sementara Mandailing sudah dikenal luas jauh sebelum itu. Menyebutkan nama Mandailing sebenarnya kita harus membatasi pemikiran bahwa Mandailing jangan hanya sekedar batas geografis pemerintahan yang kita kenal sekarang, misalnya bahwa Mandailing berada di Kabupaten Mandailing Natal. Pemikiran seperti itu tentu mengabaikan kontinuitas sejarah, bahwa pada dahulunya tidak ada perbedaan sebenarnya antara kawasan Mandailing, kawasan Padang Lawas, Paluta, Tapanuli bagian selatan, Kota Padang Sidempuan, atau kawasan Angkola. Karena itu rujukan kita tentang istilah Mandailing saya pikir harus mengakar ke sejarah yang jauh sebelum itu, bahwa dulu seluruhnya merupakan bagian dari Mandailing. Jadi karena itu ketika kita menyebutkan asal-usul nama Mandailing, tentu juga harus mengakar ke sejarah yang panjang jauh sebelum abad ke-12 Masehi. Beberapa sumber menyebutkan bahwa nama Mandailing berkaitan dengan kerajaan yang sudah ada sebelum abad ke-12, yaitu Kerajaan Holing. Kerajaan ini diyakini berkuasa mulai dari daerah Padang Lawas sampai ke daerah paling selatan di Sumatera Utara. Di dalam catatan kekuasaan dinasti Tang di Cina, Kerajaan Holing memiliki wilayah kekuasaan di Kerajaan Kalingga di tanah Jawa. Saya pikir asal-usul kata Mandailing yang lebih pas atau yang lebih memungkinkan rujukannya, kita harus mengacu kepada istilah Mandala Holing. Mandala Holing itu sebutan untuk suatu kawasan yang dikuasai oleh Kerajaan Holing. Kerajaan Holing dia berpusat di kawasan Barumun atau Padang Lawas yang diperkirakan sudah berdiri pada tahun 674 Masehi. Itu dikait-kaitkan dengan dinasti Tang yang memerintah di Cina, yang salah satu wilayah kerajaannya juga Kerajaan Kalingga di pesisir utara Jawa. Ya, jadi sekalipun ada Kerajaan Kalingga di bawah dinasti Tang, tetapi ada juga Kerajaan Holing yang beberapa sumber menyebut juga di bawah dinasti Tang. Kerajaan Holing, atau tadi untuk menyebutkan kawasan itu disebut dengan Mandala Holing, diyakini menjadi asal mula istilah penyebutan Mandailing, sehingga menjadi Mandailing yang kita kenal sekarang sebagai satu nama budaya, bukan cuma sebagai satu nama wilayah geografis. Pada masa Kerajaan Holing, para pedagang Cina sudah sering melakukan perjalanan ke kawasan Mandailing dengan tujuan melakukan perdagangan garam, manik-manik, dan keramik. Hal ini diperkuat dengan adanya jejak-jejak arkeolog berupa manik-manik dan keramik di beberapa situs peninggalan di kawasan Mandailing Natal. Mungkin ada pertanyaan yang paling mendasar bagi kita, apa kaitan antara Cina dengan katakanlah kawasan Mandailing.
Sejak pada masa lalu sebenarnya kawasan Mandailing sudah menjadi kawasan perdagangan antar bangsa, baik dia pedagang dari Cina, dari Arab, pedagang dari India dan seterusnya. Mereka sudah memasuki kawasan Mandailing, baik untuk perdagangan garam, manik-manik, tembikar dan seterusnya. Karena itulah beberapa sisa dari perdagangan itu dapat dilihat dari beberapa galian arkeologi yang ada di kawasan Mandailing Natal. Misalnya galian arkeologi di Candi Semangambat, di Candi Siapu, kemudian Candi Sababiara Penyambungan, atau beberapa temuan manik-manik Cina di sekitar situs Padang Mardia, Kuta Siantar. Seluruhnya merupakan penegasan bahwa Mandailing itu pernah mengalami sentuhan-sentuhan kebudayaan dengan berbagai bangsa, termasuk dengan bangsa Cina tadi. Secara tegas, di buku Negara Kertagama yang ditulis pada masa pemerintahan Majapahit menyebutkan bahwa kekuasaan kerajaan Majapahit di Pulau Sumatera terdiri dari Jambi, Palembang, Darmasraya, Kandis, Kahuas, Minangkabau, Siak, Rokan, Kampar, Panekampe, Haru, Tamiang, Negara Perlak, Padang, dan Mandailing. Hal ini menegaskan bahwa asal-usul nama Mandailing sudah ada sejak kerajaan Majapahit. Istilah Mandailing yang paling tegas itu disebutkan di dalam buku Negara Kertagama yang ditulis oleh Empu Tantular pada tahun 1365 Masehi. Beberapa orang beranggapan bahwa seolah-olah Mandailing baru ada setelah masuknya Majapahit ke sini, Pansi Majapahit. Padahal sebenarnya Mandailing sudah lama dikenal, termasuk dengan adanya kerajaan Holling tahun 674 Masehi tadi. Kemudian istilah Mandailing juga itu muncul, diadopsi di dalam kebudayaan yang disebut dengan Surat Tumbaga Holling Nasora Sasa. Artinya Holling tersebut bukan sekedar muncul saja sebagai nama satu kerajaan, tapi dia juga diadopsi menjadi satu kebudayaan Mandailing yang disebut dengan Surat Tumbaga Holling Nasora Sasa tadi. Ini yang menunjukkan sebagai induk segala induk hukum di dalam kebudayaan Mandailing. Penting untuk kita pahami bahwa kawasan Mandailing bukan kawasan geografis yang dikenal setelah Kabupaten Mandailing Natal berdiri pada tahun 1999. Mandailing adalah kawasan sejarah dan budaya. Sejarah Mandailing menyentuh kawasan geografis Tapanuli bagian selatan yang mencakup Kabupaten Tapanuli Selatan, Padang Sidimpuan, Padang Lawas, dan Padang Lawas Utara. Sejarah Tapanuli bagian selatan memiliki latar belakang sejarah yang sama sebelum dipecah menjadi 5 kabupaten dan kota. Oleh karena itu, menyebut Padang Lawas, Barumun, Batang Pane, Padang Sidimpuan tidak berarti keluar dari konteks sejarah dan kebudayaan Mandailing secara luas, yang berarti bahwa kawasan Tapanuli bagian selatan memiliki hubungan sejarah dan budaya yang berkaitan. Bahkan, Mandailing dan pesisir Natal pun pada awalnya merupakan satu rumpun ras dan budaya. Sentuhan kolonialisme lah yang membuat keduanya seolah-olah memiliki dua budaya yang berbeda.